kasih. Betul, kita dikatakan dilabel sebagai teroris oleh komunis. Terus itu semua ini dilabel sebagai teroris. Itu memang kalau suaranya daripada siapa? Daripada teroris Israel. Jadi teroris besar, dia menggelar. Mereka ni tak bawa senjata, tak bunuh orang. Dia bawa makanan, minuman dan perubatan. Bagaimana boleh panggil teroris? Ini satu kenyataan yang biadab. Saya terus bicara dengan Presiden Turki, Tayyip Erdogan. Anak-anak kita di sana semuanya dalam keadaan selamat walaupun ditahan secara zalim oleh pemerintah Israel. Jalan keluar kita ialah cari jalan untuk menyelamatkan mereka. Itu tugas utama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita. Banyak berita-berita yang perlu kita tanggapi, kita detailkan dan kita bacakan di News Undercover. Silakan Bung kameramen. Baik, Bu Alfian, alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Bu Alfian. Tadi pas kita sempat pulang, tetangga Bu Alfian ada yang meninggal dunia dan kita juga berduka, ada hampir 500 saudara-saudara kita yang sedang membela Gaza. Mereka ditangkap dan ya kemungkinan besar mereka dimasukkan dalam penjara. Termasuk yang jatuh itu, yang ketiban pesantren di Sidoarjo. Oh iya betul. Itu 81 orang yang belum ketemu. Iya, dan pesantren diduga, yang santrinya ada yang meninggal 5 kalau tidak salah. Ya, tapi yang 81 orang belum ketemu. Luka-luka dan ada yang tertimbun ya Bu Alfian. Iya. Mudah-mudahan semuanya bisa recovery. Bu Alfian, hari ini kita khusus membahas aksi hari ini yang terjadi pada tanggal 3 Oktober di depan Kedubes Amerika dan juga merespon tentang Sumut Flotilla. Nah, untuk aksi hari ini Bu Alfian mengawal Global Sumut Flotilla. Jakarta 3 Oktober 2025, ratusan aktivis kemanusiaan, organisasi masyarakat dan NGO berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam aksi solidaritas mengawal Global Sumut Flotilla. Aksi ini berlangsung sebagai respon atas penahanan 497 aktivis internasional oleh militer Israel ketika tengah belayar membawa misi kemanusiaan menuju Gaza. Di lautnya internasional, sipil ditangkap, dibawa ke penjara. Ini udah nggak masuk akal. Respon awalnya silakan Bang Alfian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang jelas kita tetap akan menggemakan jihad kita untuk melawan kezaliman dan melawan kesadisan daripada pasukan-pasukan Israel yang memang sudah tidak bisa lagi dijawab dengan senyum, dengan diplomatis. Dia harus dilawan dengan senjata. Nah, sehubungan dengan penangkapan kurang lebih 500 orang yang tergabung dalam Sumut Flotilla, mungkin menurut hemat saya ini bagian daripada proses pematangan Bung kameramen, karena insya Allah 2027 Israel ini akan hancur. Amin. Dia akan hancur sebagaimana disampaikan oleh Allah yarham Syekh Ahmad Yasin. Maka untuk itu kepada seluruh masyarakat dunia, menembus blokade Gaza sudah dikumandangkan pada saat kita milad IQL beberapa waktu yang lalu. Dan tentu ini bagian yang harus terus dibantu dengan bagaimana kita mensosialisasikan apa yang sedang terjadi, bagaimana sebenarnya keadaan yang sesungguhnya, dan juga tentu kita memberikan semacam semangat secara jiwa, roh, jihad, maupun doa-doa khusus, doa-doa kunut nazilah, doa-doa yang spesial untuk keadaan yang memang kita sama-sama prihatin. Jadi Sumut Flotilla ini alhamdulillah juga tetap berkembang, walaupun ditangkap sekian ratus orang, tapi dari berbagai negara juga bersiap untuk terus mengirimkan kontingennya, mengirimkan orang-orangnya. Dan yang bikin tanda tanya buat kita, kok mereka tuh cukup didominan oleh orang-orang yang non-muslim. Ini mungkin buat kaum muslimin di seluruh dunia, mari hidupkan ruh jihad daripada Salahuddin Al-Ayyubi, Amirul Mukminin Umar bin Khattab,
dan beberapa tokoh-tokoh yang pernah punya sejarah membebaskan Al-Aqsa. Begitu respon awalnya, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, betul sekali memang ada 9 kapal baru yang akan berlayar lagi atau sedang berlayar ya Bung Alfian. Mudah-mudahan mereka bisa menembus atau tidak terbaca oleh radar Israel. Bung Alfian, di sesi tengah ini saya ingin tanyakan Bung Alfian. Mungkin ya, seperti Indonesia kan hanya Ustadz Hussein Gaza dan ada 2 orang yang terdampar di perairan Italia, Bang Alfian. Kalau Malaysia itu banyak sekali, Bang Alfian. Apakah karena memang itu support total dari Anwar Ibrahim dan dari kita ya seharusnya bisa lebih lah menurut saya, karena Indonesia kan kalau ngumpulin uang sangat cepat tuh Bang Alfian, apalagi untuk kapal. Jadi di sesi tengah ini yang ingin saya tanyakan, kenapa Bang Alfian Indonesia yang mayoritas Islam pemerintahnya oke lah kalau Bu Alfian sampaikan perlu berhati-hati dalam berstatement, minimal bersikap. Bisa kan diperbanyak gitu misalkan aktivisnya yang diperbolehkan atau didorong oleh pemerintah untuk ikut sumut flotila. Dan yang kedua Bu Alfian, kok banyak non muslim Bu Alfian yang ghirohnya terbakar Bu Alfian. Apakah ini juga salah satu pintu hidayah? Jadi kalau Bu Alfian tahu yang namanya Greta Thunberg, dia itu autis Bu Alfian. Autisme, tapi saya nggak ngerti ya jenisnya ya. Dia yang dia bilang saya nggak takut sama Israel, yang saya takut mati hati kemanusiaan seluruh dunia. Respon tengah silakan Bu Alfian. Ya, yang jelas saya tidak ingin mengatakan buat pemirsa sepanjang berbagai dinamika jihad yang pernah ada yang saya ikuti sejak saya mulai berpartisipasi dalam peran-peran dakwah. Sebutlah misalnya peristiwa perang Afghanistan. Iya. Sebutlah misalnya perang-perang masa Intifadah 1, Intifadah 2 dan pembentukan Hamas tahun 1987. Ya, mungkin buat pemirsa saya sebagai seorang Alfian Tanjung yang ada dalam partisipan dakwah dan jihad di Indonesia, saya ingin mengatakan buat Bung kameramen, keberadaan Muhammad Hussein Gaza dan beberapa kawan-kawan yang bersamanya paling tidak itu menjadi fardu kifayah yang telah memunculkan. Dan saya sangat yakin ini akan menjadi lebih banyak ketika informasi tentang ini juga diketahui dengan meluas sampai ke pelosok dunia, ke pelosok Nusantara maksud saya. Betul. Yang kedua juga perihal seleksi buat yang mau berangkat ini juga menurut saya harus mendapatkan pengetahuan sehingga ada orang yang memang untuk bisa ikut berangkat juga melakukan persiapan, apakah matrikulasi bahasa, apakah kesehatan, apakah juga rekam jejak digital ya. Beberapa orang yang berkeinginan berangkat dianjurkan tidak ikut berangkat karena dia punya rekam jejak digital yang menimbulkan kontraproduktif buat semuanya. Jadi kalau menurut saya untuk Indonesia tidak akan berkekurangan orang ketika informasinya meluas, informasinya masif, TSM, dan sampai kepada ruang-ruang kesadaran para pemimpin pesantren, pemimpin kampus, dan tokoh-tokoh Islam. Nah, sehubungan dengan non-Muslim, kalau menurut hemat saya, mereka terstimulan atau tergugah dari aspek kemanusiaannya karena mereka orang yang paling mudah untuk menggunakan alat-alat teknologi mutakhir. Dia bisa punya kemampuan, dia bisa kecepatan berakses, dan paling tidak mereka punya modal awal sebagai manusia rasional. Rasionalitasnya agak susah dipahami, kok bisa gitu yang namanya Amerika dan Israel kemudian bisa semena-mena dan lalu dia yang membunuh, dia yang menjarah, dia yang mengebom, dia yang membantai, lalu dengan enaknya dia menuding orang lain sebagai penjahat atau sebagai teroris. Padahal terorisnya mereka sendiri. Ini mungkin buat Bung kameramen, respon tengahan saya bahwa keberadaan 9 kapal baru yang bergerak insya Allah akan diikuti oleh keberangkatan kontingen-kontingen berikut dan dari Indonesia mudah-mudahan paling tidak bisa berangkat lebih dari 100 orang dari seluruh Nusantara. Sehingga bisa menjadi bagian daripada kita tidak akan kekurangan orang dan saya sangat yakin itu dan saya akan juga ikut mengingatkan pihak-pihak yang punya kemampuan, yang mempunyai pemenuhan persyaratan dan juga keyakinan fokus untuk bergerak ke sana untuk jihad fisabilillah. Ya, Bu Alfian, menarik memang kalau kata tim Tank Podcast,
sempat diwawancara dia oleh salah satu jurnalis. Ini gimana nih soal Sumut Flotilla? Jadi kata dia, justru ini bagus, akan memperbanyak. Itu sebetulnya kan Bung Alfian, dari 42 itu kan sebenarnya ada yang sampai deket banget Bung Alfian. Yang akhirnya tetap walaupun di-intercept atau ditangkap, itu kan berarti dari 40-an bisa kecolongan tuh satu yang sangat dekat Gaza. Nah, kata dia, bayangin kalau bisa akhirnya 1000 kapal misalkan. Oh, itu bisa banyak yang lolos, kira-kira gitu kata dia. Jadi mudah-mudahan menjadi provokasi positif untuk negara-negara lain. Nah, ini yang ingin saya tanyakan di akhir sesi Bu Alfian. Italia kapal perangnya muncul ternyata hoax, hanya untuk memata-matai atau hanya untuk melemah-lemahkan yang hadir. Spanyol juga sama Bu Alfian. Dia mentok di presidennya. Nah, ini ingin saya tanyakan Bu Alfian. Banyak negara yang ketakutan pada Israel. Bahkan yang saya sedih ya Bu Alfian, walaupun dengan banyak penjelasan yang Bu Alfian bahaskan atau bahasakan tentang Pak Prabowo, Anwar Ibrahim itu ketika Sumut Flotilla diganggu, dia langsung posting banyak di Instagram Bu Alfian. Dia kabarkan ke masyarakatnya, dia telepon lah beberapa pihak untuk membebaskan macam-macam. Pak Prabowo walaupun itu postingan sebelum Sumut Flotilla ditangkap, dengan bangganya posting dengan Donald Trump. Menurut saya ini kan, ya kalau emang ente ngefans nggak usah diposting lah. Ini kan menurut saya melukai hati ya, walaupun terserah lah dia mungkin punya misi lain atau strategi lain. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, kita melihat Perdana Menteri Malaysia dengan segala kekurangannya, dia total backup Bu Alfian, minimal untuk rakyatnya sendiri Bu Alfian. Dan Pak Prabowo secara penampakan ke lokalnya itu tidak terlihat. Menurut saya begitu Bu Alfian. Dan bagaimana Bu Alfian agar misalnya semua negara Islam atau yang mayoritas Islam ini bisa Bu Alfian kompak lah, minimal mengikuti arahannya sejenis Anwar Ibrahim. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Yang jelas kasus Italia, kasus Spanyol itu merupakan juga situasi yang dialami oleh negara-negara Muslim. Yeah. Artinya kemudian kita menganggap mereka jadi hoax atau segala macam. Ya karena memang pemerintah Zionis ini kan jangan dilihat semata-mata Israel. Zionis ini adalah satu kekuatan diaspora yang mereka tersebar di seluruh dunia dalam jumlah yang tidak sedikit, terutama para petugas-petugas intelijen yang akan melakukan eksekusi secara fisik. Di seluruh dunia, negara-negara yang mempertegas perlawanan kepada Israel itu, maka tokoh-tokoh pucuknya itu akan dihabisi secara fisik maupun secara ini. Maka untuk yang pertama saya mencoba merespon di akhir ini, pengalaman ketika pembebasan Konstantinopel, maka ada cerita tentang Selat Dardanella di mana Muhammad Al-Fatih itu tidak bisa menembus ya, tapi terpaksa akhirnya dibuatkan strategi menaikkan kapal laut lewat bukit gitu kan. Itu jadi bahan olok-olok, jadi bahan mana mungkin. Yeah. Maksud saya apa? Dengan lolosnya beberapa orang yang sempat mendekat ke sana, maka kalau menurut saya ketika masuk pada berbagai 8 penjuru angin gitu Bung Kameramen, yeah. Jadi coba tentu ini tidak untuk dipublikasi, dikerjakan saja sehingga ada yang bisa menembus, karena itu nanti kasusnya sama dengan kasus penyerbuan benteng Barlev dulu. Ya menurut hemat saya, karena memang ini kekuatannya memang kekuatan teknologi ultra digital ya, yang punya kemampuan deteksi. Maka menurut saya ini bisa terjadi dengan catatan bahwa mereka akan bergerak dengan kita, sepengetahuan kita, tapi kita tidak punya pengetahuan bagaimana mereka bergerak karena teknisnya mereka akan terputus. Dan saya pikir pilihannya mereka melakukan itu. Jadi jihad mereka kembali menggunakan jihad manual, dan kalau mereka mau menggunakan alat-alat mereka kembali harus dipakaikan formula yang tidak punya hubungan dengan server dari pihak Israel. Itu yang memungkinkan. Tinggal kita menunggu komitmen Pak Prabowo untuk mengirimkan 20.000 pasukan yang menurut saya sebaiknya pasukan tersebut bisa langsung seperti dulu pengalaman kita dengan Afghanistan, pengalaman kita dengan berbagai konflik-konflik di dunia Islam. Yeah. Itu mereka bergabung dan kemudian mereka banyak menjadi pelatih, banyak mereka menjadi semacam relawan-relawan yang mereka bersama dengan untuk menghadapi pasukan Israel untuk pembebasan Palestina
pembebasan Al-Aqsa dan seterusnya. Walaupun saya punya pengetahuan yang membuat saya cukup merih ya di hati, karena Gaza Utara itu sudah tidak ada lagi rumah sakit sama sekali. Dan beberapa daerah memang terus-menerus dihabisi. Di daerah yang sudah rata dengan tanah, tapi tetap saja di saat tertentu pasukan IDF, pasukan Israel itu mereka mati dalam jumlah yang banyak, dan entah keluar dari mana itu pasukan Izzuddin Al-Qassam. Artinya selamat berjuang, kita sampaikan jihad yang tak boleh berhenti untuk Free Palestine. Yang jelas kita bangsa Indonesia secara umum dan seluruh aktivis yang punya keperhatian terhadap penangkapan 497 sahabat-sahabat kami dalam kafilah Sumut Protila, bebaskan mereka. Amin. Jangan berikan mereka penanganan yang keliru, karena mereka relawan, mereka bukan orang yang akan bertempur kepada Anda. Mereka hanya ingin mengingatkan, hei Israel, apakah masih ada otakmu, masih ada hatimu untuk bisa membuat orang tidak kau perlakukan sebagaimana yang terjadi di Gaza. Bebaskan mereka, jangan mereka dimasukkan ke kem-kem penahanan yang membuat mereka mengalami kerusakan fisik, mengalami penyiksaan, dan mengalami pemberian hukuman yang sering tidak masuk akal. Dan kita terus berjihad dengan memohonkan pertolongan Allah tanpa henti, tanpa bosan, tanpa takut, tanpa ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.